Silakan dokter. Ini dokter, saya pengen perspektif yang lebih ilmiah dan ini dokter baru IPDN. IPDN. Jadi tentu, tapi waktu tetap dok 10 menit ya dok. Nah, saya ngajak diskusi dulu sebagai dokter untuk saat ini dan dokter baru dari IPDN. Monggo, dokter Wahyu. Ya, terima kasih. Pukul 08.38. Mau nentuin 10 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. bangga rasanya bisa berada di sini. Kalau hadir orang-orang di sini, saya khawatir kita yang sesungguhnya disabilitas ini. Ya. Nah, khawatir kita, Mas Dito bilang kalau kita tidak bisa menerima seseorang itulah sesungguhnya disabilitas. Ya. Adjektifnya begitu. Kalau kita tidak mempermasalahkan difabel atau disabilitas, hanya memang kalau Bapak Menteri kemarin Pak Muhajir bilang saya sukanya difabel, saya setuju juga dong, karena differentable, ada kemampuan yang sesungguhnya ada, berbeda, ya. Anggi semuanya, Sinta itu punya sesungguhnya kemampuannya. Khawatirnya kalau kita tidak bisa melihat itu sesungguhnya, Mas Kikin, Tarigan, saya mengenal beliau, termasuk dengan Mas Deki Kurniawan, Mas Deka Kurniawan, dan lain-lainnya. Saya sering bertemu juga dengan teman-teman di pusat. Kemudian Mbak Yuni itu saya kenal ketika kita bicara tentang dulu konser ya. Berapa tahun dulu ya, lebih 15 tahun lalu. Iya. Betul. Pertama kali kita bicara yuk bagaimana membuat konser disabilitas. Sudah ada ini? Oh ini ya. Kabel. Eranya gitu dok. Kode alam. Ya mudah-mudahan betul-betul kita tidak menjadi disabilitas yang di depan ini. Karena membaca tadi Mbak Yuni membaca, oh iya ya, kenapa ya ada konsep di sana kita nggak mampu. Rupanya begitu kita lakukan, oh anak-anak mampu benar ya. Kalau diberikan sesuai dengan kemampuannya, itu jadi punya different ability. Saya tidak panjang-panjang karena disampaikan pertama kali bagaimana partisipatif itu. Jadi ini ruangnya ada di keluarga juga. Ya, penerimaan keluarga terhadap anak-anak yang dititipkan kepada kita, laki yang tidak ingin kok. Siapa yang ingin? Mereka dengan cerebral palsy, dengan mikro, dengan hidrosefal. Ada loh hidrosefal sekarang yang bertahan dengan baik sampai dewasa. Ada yang dengan gangguan motoriknya, gangguan sensoriknya, gangguan intelektualnya, gangguan mental, sampai nanti lansia. Lansia kita akan menghadapi itu juga di different ability. Di ruang ini saya kira tepat sekali, saya sering menyampaikan kenapa di ruang ini ada proses yang sustainability. Saya ingin di setiap daerah tentu ada. Kalau Mas Dharma bilang yang datang ke sini bukan dari metro saja, tapi daerah sekian. Kita bersyukur tentunya. Di sini juga ada proses penggerakan, pemberdayaan. Di titik itulah kita ingin melihat inovasi, kreativitas, penerimaan dari keluarga dalam hal ini stabilitas yang menemani anak-anaknya, enggak menyembunyikan anak-anaknya, ini paling penting sekali. Sama pemerintah dalam hal ini tidak boleh. Jadi kalau kita bicara semua harus berpartisipasi dalam kehidupan. Maka pramuka juga hadir dengan pramuka dihadiri. Itu kan begitu kan? Semua, ya. Kenyataannya Mas Dito tadi bisa belajar. Ya. Kan kenyataannya kita belajar dari mereka yang mempunyai kemampuan. Mereka mempunyai kemampuan dari netra rungu. Orang netra itu punya kemampuan sensoriknya yang sangat bagus sekali. Jadi orang-orang yang
Rungu mempunyai kemampuan sensoriknya yang sesungguhnya hilang di bagian titik itu, tetapi dia dimunculkan dengan rasa-rasa yang lain. Maka kemampuan kita lah yang harus dipertanyakan. Apakah pemerintah ini disabilitas? Apakah kita ini yang orang-orang yang nggak mau memahami gitu loh. Makanya kalau kita bicara penyimpangan, itu penyimpangan sesungguhnya. Orang-orang yang menyimpang dari kodrat yang dihadirkan gitu. Ya. Kemudian yang paling utama sebenarnya seberapa jauh kita menyiapkan ketersediaan untuk mereka. Di payung ini kita bisa melihat bahwa disediakan semua mereka yang rungu tadi, yang netra, kemudian sampai yang Down syndrome hadir, sampai yang cerebral palsy, walaupun ringan tentunya, karena ada. Nah, tidak mungkin juga kita memaksakan seseorang. Nah ini juga, kalau kita memaksakan seseorang keluarga, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang memaksakan untuk anaknya harus bisa, di mana dia memang tidak bisa, ya disabilitas juga kita. Sekarang ini banyak orang dinilai kalau cerdas dalam matematika ya. Wah, dulu orang mana ada banyak yang nggak suka matematika, tapi dia suka ilmu apa? Ilmu menggambar, ilmu sejarah, ya silakan. Ya, maka kita harus melihat kemampuan apa yang ada di anak-anak kita. Anak-anak kita itu dihadirkan sesungguhnya untuk kita belajar dengan perbedaan kemampuan mereka. Kalau kita, pemerintah dalam hal ini tentunya, kalau di Metro ini kita sudah punya 6 ya sekolah luar biasa. Yang hebatnya kolaborasinya terjadi. Kita tidak akan selesai menyelesaikan permasalahan di masyarakat ketika pemerintah tidak menjadi ujung tombak. Jadi melihat dari apa? Dari asimetrisasi yang ada. Maka dilakukan di situ membangun desain institusional. Ini desain institusional loh ini. Di payung ini, tempat kecil ini paling tidak ini sudah membuat institusi. Ya besok payung ini ingin kedepannya didukung juga dalam proses kolaborasinya untuk membangun lebih besar lagi. Besok kita mengajak kabupaten yang lainnya. Kemudian Mas bikin ini satu catatan yang paling penting ya, ketika orang-orang yang ingin memberikan satu ruang untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita. Selanjutnya saya berpikir ke depan, tugas kita adalah mengurangi zero. Kalau kita sustainable development goal, kita harus hadir di situ. No one left behind, tapi nanti di 2100, ini bukan lompatan 2045 saja. 2045 kita pengen semuanya bagus. 2100 apakah manusia mampu menghadirkan orang-orang yang terlahir yang betul-betul secara satu fisiknya baik, ya, mentalnya baik, ya, kemudian sistem berpikirnya, sistem thinkingnya baik, sehingga membangun mental model yang baik. Kalau mental modelnya sudah terbentuk dengan baik, maka sumber daya manusia Indonesia menempatkan dirinya. Ada yang nanti dia bekerja di sektor teknologi, apalagi perkembangan teknologi ya sekarang. Sekarang anak-anak misalnya dalam hal rungu, netra dengan teknologi akan dimudahkan. Nah itu kemampuan kita ke depannya tentunya membangun demikian. Saya berharap tentu kegiatan-kegiatan ini memang harus hadir di setiap kehidupan kita. Kemudian pemerintah kembali lagi membangun kolaborasinya. Jadi pemerintah bersama-sama dengan sektor-sektor lain. Pemerintah saat ini memberikan sarana prasarana, kemudian hal-hal yang memang
dibutuhkan. Nggak mampu sih, enggak. Tapi dia berkolaborasi. Para akademisi berpikir juga bagaimana yuk menyelesaikan satu masalah tentang kemampuan yang ada pada orang yang ada juga dia tidak mampu, ya, difabel atau disabilitas, ya. Kemudian tentu juga para pebisnis yang mereka mempunyai CSR-nya, ya, itu ikut juga. Jadi pemerintah, ya, maka kita Pak Yeri, ya, kita di sini sudah membangun bagaimana forum-forum CSR itu kita ajak bersama. Yuk, mana yang bertanggung jawab tentang ini persoalan yang ada. Kalau pemerintah hanya seolah-olah bekerja sendiri, ya, apalagi melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, kita keliru sesungguhnya. Sesungguhnya pemerintah itu hanya satu kok, melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Dia tanggap cepat, kemudian memberikan sesuatu dengan mengajak bersama. Saya kira sinergi, kolaborasi, proses kolaborasi harus berjalan sehingga outcome kita apa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.